Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Rahmani Johariati akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Zakat Institution of Financial Transparency Model and Explanatory Research. Jurnal ini dipublis pada Jurnal Zakat dan Wakaf yang diterbitkan pada tanggal 30 September tahun 2021. Jurnal ini ditulis oleh Wahyudi, Huda Hereningrum, dan Ratnasari. Latar belakang penelitian saat ini, organisasi nirlaba di seluruh dunia menghadapi tuntutan yang semakin kuat akan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi keuangan. Lembaga zakat sebagai organisasi nirlaba yang mengelola dana masyarakat menghadapi tuntutan yang sama. Transparansi keuangan dinilai masih lemah. Lemahnya kualitas laporan keuangan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga amil zakat. Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan suatu kerangka kerja sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi harapan publik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, transparansi keuangan adalah penyampaian informasi kepada publik secara terbuka dan jujur. Dalam organisasi nirlaba, transparansi didefinisikan sebagai sistem tata kelola yang baik yang menghasilkan program dan kebijakan. Sedangkan istilah transparansi dalam lembaga zakat diartikan sebagai keterbukaan dalam pengelolaan dana yang dihadirkan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Islam menempatkan prinsip transparansi sebagai salah satu metode utama dalam pengelolaan lembaga zakat. Transparansi mempengaruhi tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat, khususnya muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengusulkan kerangka kerja transparansi keuangan lembaga amil zakat di Indonesia serta untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksplanatori. Subjek penelitiannya dilakukan pada lembaga zakat dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan pada artikel terkait transparansi keuangan lembaga zakat di jurnal nasional dan internasional. Nah, selanjutnya wawancara dilakukan dengan direktur, manajer distribusi, staf akuntansi, dan 2 muzaki tetap di lembaga zakat. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini membahas tentang kerangka kerja transparansi laporan keuangan lembaga zakat yang terdiri dari 3 komponen yaitu prinsip tauhid yang digunakan sebagai komponen landasan, dan yang kedua ada profesionalisme amil zakat, audit internal, pengendalian internal, dan standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai komponen utama. Dan ada penggunaan situs web yang digunakan sebagai komponen pendukung. Jika kita mencari sebuah kekurangan dan kelebihan dalam sebuah jurnal, mungkin saja sangat sulit untuk mencarinya karena setiap penulis mempunyai kemampuan dan metode yang berbeda-beda. Namun menurut saya, kekurangan dan kelebihan dalam jurnal ini yang saya temukan yaitu kelebihan jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kelebihan yang kedua, jurnal ini pembahasannya dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal akan lebih berbobot dan mudah. Kelebihan yang ketiga, pada jurnal ini memberikan pengetahuan kepada lembaga amil zakat Indonesia mengenai transparansi keuangan. Kekurangan yang saya temukan di sini yaitu tidak ada pemaparan dalam bentuk tabel, grafik maupun gambar, dan penulisan jurnal tidak membandingkan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya.
Mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.